I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm the guap with it. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Firmansyah. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 3. Di sini saya akan menampilkan sebuah video yang berkaitan dengan pembelajaran quantum learning, di mana pembelajaran tersebut yakni pembelajaran yang mengupayakan keaktifan siswa untuk mengadopsi realita yang mereka peroleh di lingkungan melalui menumbuh kembangkan motivasi dan kepercayaan diri siswa. Nah, nanti teman-teman bisa simak video berikut ini. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar? Kabarnya? Baik. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang zakat. Sekarang kita belajar tentang sholat. Jadi di sini Bapak sebelumnya kita berdoa dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita diberkahi oleh Allah SWT. Kita pilih ketua kelas Gio. Baik, sebelum kita memulai mata pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah. Baik, karena kita sudah berdoa, mungkin tunggu. Sebelum kita mulai pembelajaran, anak-anak ada yang tahu apa itu sholat? Sholat, ada yang tahu sholat? Arti dari sholat? Ibadah. Angkat tangan, siapa yang tahu? Siapa yang tahu arti dari sholat? Ya, silakan. Jadi siapa? Adinda. Saya. Sholat adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain? Silakan. Yuk. Sebagai bentuk pengembangan yang tertinggi, Pak. Oke. Baik, jadi kata sholat itu bisa diambil dari bahasa Arab yang artinya itu doa. Jadi kita sebagai umat muslim itu diwajibkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ada berapa rukun sholat? Ada berapa sholat dalam 5 waktu? 5 kali dalam sehari. Baik, anak-anak sekalian, ada berapa sholat wajib dalam sehari semalam? 5. Nah, kalau sholat isya ada berapa? 4. Sholat zuhur? 4. Subuh? 2. 3. Sholat apa lagi? Jadi anak-anak di dalam sholat itu terbagi menjadi 2. Ada sholat wajib dan sholat sunnah. Anak-anak tahu apa itu sholat sunnah? Sholat yang apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila tidak dikerjakan tidak apa-apa, Pak. Oke. Baik. Saya akan menjelaskan sedikit tentang ada yang apa yang harus kita lakukan sebelum memulai sholat. Ada yang sudah tahu? Ada. Oke. Pulang.
Dia ketawa. Baik anak-anak, anak-anak tahu apa yang harus kita lakukan sebelum memulai sholat? Silakan Rizky, apa yang dilakukan sebelum memulai sholat? Berwudu. Yang lain? Jadi yang harus pertama kali kita lakukan sebelum memulai sholat yakni bersuci atau berwudu terlebih dahulu. Untuk menghilangkan hadas-hadas yang ada pada diri kita. Anak-anak, ada yang tahu ada berapa hadas? Hadas. Fitrah hadas. Contohnya hadas kecil? Terus? Oke. Kalau hadas besar sama? Coba yuk. Hadas besar. Laki-laki yang juluk. Seperti apa ini? Berasa. Nah, baik. Jadi anak-anak sekalian, ketika kita memulai sholat, kita harus bersih atau suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Nah, sebelum kita melakukan sholat, kita berwudu dulu. Ya, ada yang sudah tahu tata cara berwudu? Rizky, coba maju ke depan. Ya, tata cara untuk berwudu. Silakan. Baik. Nah, jadi berwudu adalah salah satu kunci untuk kita sebelum memulai sholat. Jadi alangkah baiknya kita berwudu terlebih dahulu supaya kita sholat kita yang insya Allah diterima oleh Allah SWT. Jadi mungkin saya persilakan bagaimana tata cara berwudu, apa yang dilakukan. Ya silakan. Yang pertama kita berdoa dulu. Terus kita cuci tangan 3 kali. Baru kumur 3 kali. Cuci hidung 3 kali. Baru cuci tangan sampai ujung sikut sini 3 kali. Terus sama kiri juga. Baru cuci muka air. Ya, membasuh muka. Ya. Tiga. Baik, saya persilakan coba Rizky untuk menunjukkan kepada teman-teman sekalian tata cara berwudu yang baik dan benar. Saya persilakan Rizky. Jadi anak-anak, sebelum kita memulai sholat, alangkah baiknya kita bersuci terlebih dahulu, yaitu dengan kita berwudu. Di sini ada teman kalian sudah akan menunjukkan atau mempraktekkan bagaimana tata cara berwudu yang baik dan benar. Silakan, mungkin bisa dengan memperagakan anggota tubuhnya atau anggota tubuhnya. Pertama kita berdoa dulu, terus kita cuci tangan 3 kali. 3 kali. Habis itu kita berkumur 3 kali. Baru kita habis itu cuci hidung 3 kali. Baru habis itu membasuh muka sebanyak 3 kali juga. Baru cuci tangan dari sebelah kanan sebanyak 3 kali sampai di bawah sikut. Baru habis itu sebelah kiri juga. Baru terus itu kita membasuh ini kepala bumbun. Nah, sebanyak 3 kali. Baru habis itu telinga sebanyak 3 kali juga. Baru yang terakhir itu kaki mulai dari kanan dulu sampai di atas mata kaki. Baru habis itu sebelah kiri. Terus doa selesai.
Itu adalah salah satu. Ada yang paham anak-anak? Nah, jadi itulah tadi teman kalian sekilas menunjukkan atau bagaimana cara wudhu yang baik dan benar tadi yang sudah dijelaskan sedikit oleh teman kalian. Kita oke, baik. Itu salah satu tata cara bagaimana wudhu yang baik dan benar. Oke, selanjutnya tadi kita sudah membahas tentang wudhu. Sekarang kita membahas tentang bagaimana tata cara sholat. Oke. Rian. Pak. Ya. Oh iya, Pak. Tunggu dulu. Sholat maghrib ada berapa tadi? 3. Sudah tahu niatnya bagaimana? Sudah. Coba Gusnul. Kata niat sholat maghrib ketika menjadi imam. Usolli sholatan maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Boleh diulang, kayaknya ada yang kurang. Ada yang kurang. Usolli fardu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Baik, itulah tadi niat sholat maghrib yang sudah dibacakan oleh Husnul. Kemudian coba kita praktekkan tata cara sholat. Mungkin saya bisa ambil contoh dari Rian. Ya, silakan Rian. Oke. Oke, baik. Jadi teman-teman, jadi anak-anak sekalian, ketika kita memulai sholat, tadi kan apa yang kita lakukan sebelumnya adalah berwudu. Kita suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, sebelum berwudu kita tadi kan sudah saudara Rizky sudah mempraktekkan bagaimana tata cara berwudu. Nah, kemudian kita teman kalian bagaimana mempraktekkan atau sekilas mempraktekkan bagaimana tata cara sholat yang baik dan benar. Mungkin bisa dipraktekkan. Ya, kalau kamu mulai membantu sama saya. Setelah 5 waktu
jadi kita ukur teman-teman, bagian punggung itu harus rata. Diratakan. Jadi wajah menghadap ke tempat sujud. Jadi ketika ini harus lurus, punggung harus lurus. Jadi ketika ini tidak lurus, maka ya harus lurus ya. Ya. Apa yang dibaca? Subhanallahil wa bihamdihi. Ya, sampai 3. Oke. Selanjutnya gerakan selanjutnya. Sami'allahu liman hamidah. Ya sudah. Ya, itu melakukan i'tidal. Allah liman hamidah. Ya, selanjutnya. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ya, kita melakukan langsung ke sujud. Sujud saja. Ya, baca. Berapa rojal? Nanti dikatakan oke. Kita melakukan beda. Baik, ketika melakukan posisi rukuk, bagian punggung dia harus lurus. Ya, lurus. Dan kemudian kepala lurus dengan kepala. Bagian wajah menghadap ke tempat sujud. Kemudian anak-anak tahu apa yang harus dibaca ketika melakukan rukuk. Oke, kemudian melakukan i'tidal. Jadi dalam pengertian ya. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Nah, itu salah satunya. Boleh juga Rabbana lakal hamdu fis samawati wa fil ardi wa fil masjid. Selanjutnya rukuk. Maaf, sujud. Allahu akbar. Oke. Apa yang dibaca? Allahu akbar. Alhamdulillahi wa yudhuni wa rahmi wa rahmi wa Lagi. Allahu akbar. Subhanallah rabbil alamin. Akan i'tidal. Allah liman hamidah. Oke. Selanjutnya Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. ya, kita melakukan langsung ke sujud. Sujud saja. Ya, baca. Berapa rojal? Nanti dikatakan oke. Kita melakukan beda. Baik, ketika melakukan posisi rukuk, bagian punggung dia harus lurus. Ya, lurus. Dan kemudian kepala lurus dengan kepala. Bagian wajah menghadap ke tempat sujud. Kemudian anak-anak tahu apa yang harus dibaca ketika melakukan rukuk. Oke, kemudian melakukan i'tidal. Jadi dalam pengertian ya. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Nah, itu salah satunya. Boleh juga Rabbana lakal hamdu fis samawati wa fil ardi wa fil masjid. Selanjutnya rukuk. Maaf, sujud. Allahu akbar. Oke. Apa yang dibaca? Allahu akbar. Alhamdulillahi wa yudhuni wa rahmi wa rahmi wa Lagi. Allahu akbar. Subhanallah rabbil alamin. Subhanallah rabbil alamin. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan buat teman kalian.
mengajarkan bagaimana gerakan-gerakan sholat yang baik. Jadi terima kasih. Kita beri tepuk tangan buat saudara kita. Mungkin materi kita tentang wudhu dan sholat cukup sampai di sini. Nanti kita lanjut ke pertemuan selanjutnya. Jadi berharap semoga anak-anak sekalian bisa melaksanakan sholat lima waktu. Oke, sebelumnya kita evaluasi sedikit tentang coba listing ada berapa sholat wajib dalam sehari semalam? 5, Pak. Kalau sholat subuh berapa? 2 rakaat. Kalau maghrib? 3. Kalau asar? 4. Oke. Niat sholat subuh? Coba bagaimana Putri niat ketika berwudu, niatnya berwudu, niatnya sebelum berwudu. Oh, coba niatnya bagaimana? Ya. Terima kasih teman-teman. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah pertemuan minggu depan kita lanjutkan tentang zakat. Zakat. Minggu depan insya Allah pertemuan tentang materi zakat. Semoga teman-teman diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan kita bertemu minggu depan.